Hari ini kita bisa berkumpul di SMA Bagus Salam. Kemudian marilah kita membuka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak Kepala Sekolah SMA Bagus Salam yang kami hormati, kemudian para Dewan Guru beserta staf yang ada di Bagus Salam yang kami hormati, kemudian Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Basaran yang kami hormati, dan rekan-rekan guru dari SMA Negeri 1 Basaran yang kami hormati. Bapak Ibu sekalian, kami datang berkunjung ke SMA Bagus Salam ini. Yang pertama adalah ingin bersilaturahmi, kemudian yang kedua ingin membersamai SMA Bagus Salam untuk bersama-sama berdiskusi tentang kurikulum merdeka. Kami SMA Negeri 1 Basaran mendapatkan tugas untuk membersamai Bapak Ibu yang ada di SMA Bagus Salam dalam rangka bersama-sama kita mengaplikasikan kurikulum merdeka di sekolah kita. Datang ke sini adalah kita sharing dan kita berbagi, dan bukan karena hebat, tidak sama sekali Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita akan mengawali karena kami pun banyak kekurangan. Bahkan mungkin kita juga ya, Bu Endang, Pak Amri ada bersama kami, Pak Tampunan, Pak Made Purbi. Pak Made Purbi ini operator kita, dan Pak Janto yang mungkin kebersamaan kita tidak asing. Di sini juga ada teman-teman kita juga. Nah, jadi nggak usah terlalu tegang Bapak Ibu ya, karena kita akan berbagi dan kami juga akan mendapatkan hal-hal positif dari Bapak Ibu. Dan ini kita akan sampai bulan Desember, namun karena keterbatasan juga, nanti kita bisa lanjut dengan kita bisa melalui daring. Nanti kita webinar melalui komunitas belajar. Kebetulan komunitas belajar SMA 1 Basaran itu sudah ada link ke PNM. Mungkin di Bagus Salam sudah ada ya, setidaknya ada titik terang untuk kita bersama, dan nanti sertifikatnya kita terbitkan, bisa diinventarisir dulu data-data kita. Dan melalui komunitas belajar itu nanti juga akan bisa terbit sertifikat kita, karena Bapak Ibu kita terkait dengan pemenuhan EKIN RHK kita yang kita ikuti melalui PNM juga. Jadi Bapak Ibu, implementasi kita pada hari ini mungkin nanti kita bisa berangkat dari rapor pendidikan dulu ya. Rapor pendidikan kita bukan berarti kami hebat, tapi Bapak Ibu juga semuanya hebat. Dan karena memang kita diminta untuk implementasi kurikulum merdeka, ini sudah berubah mandiri ya, sudah menggunakan kurikulum merdeka ya. Raportnya Pak Bayaki sudah ada rapor profil belajar Pancasilanya di tahun kemarin, sudah ya. Nah, itu hebatnya mandiri dan berubah, dan pastinya kita banyak belajar ya Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu, seizin Bapak Ibu semua dan seizin Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan kita pada pagi hari ini kita buka dengan resmi. Nah, mungkin untuk awal-awal ini, ayo dong berdiri semua supaya kita nyaman gitu ya. Ya, berdiri sedikit semua dulu, santai dulu. Bu Endang, dipimpin dong, senang-senang sederhana dulu. Boleh tepuk 1, tepuk 2 atau apa aja, silakan Bu Endang. Nih, pakai mikrofon. Kalau saya bilang tepuk 2, bisa seperti ini. Bisa? Coba tepuk 2. Coba lagi lah, tepuk 1. Tepuk 2. Sekarang tepuk 3. Tiganya di depan. Bisa? Oke, coba tepuk 3. Cukup 2 3 kali ya? 3 kali. 3 kali. 1
Ya boleh duduk semua ya, terima kasih. Kemudian nanti akan ada paparan. Namun sebelumnya tolong kertas kita dipasang dulu dong. Ya, yang boleh Bapak Ibu tulis. Ini ada spidol. Boleh nanti silakan ditempel. Bapak Ibu silakan ditempel hasil yang ditulis. Sebentar ya. Oh, boleh Pak. Cinta. Bapak Ibu boleh dilihat ya. Baik, perkenalkan nama saya Imade Purwi Jutama. Di sini saya tidak menemui Bapak Ibu ya, saya hanya mengimbaskan dari pengalaman kami selama sekolah penggerak. Bapak Ibu di sini sudah tahun keberapa untuk kurikulum merdekanya? Tahun kedua, berarti sudah kelas 11 ya sekarang. Nah untuk elemen kunci profil pelajar Pancasila ini seharusnya sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya, yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter ya Bapak Ibu, yang mana masing-masing karakter ini memiliki dimensinya masing-masing. Nah Bapak Ibu di sini diminta untuk memilih dari semua profil dan dimensinya, pilih 2 saja. Misalnya untuk yang pertama itu beriman dan takwa, yang sebelah kiri itu elemen kuncinya 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari alat bernegara, beragama, pribadi dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, itu ada 3 elemennya. Kemudian gotong royong itu ada 3, mandiri ada 2, bernalar kritis ada 4, kreatif ada 2. Nah Bapak Ibu silakan pilih dari semua itu. Pilih 2 aja. Boleh ditempel Bapak Ibu yang sudah, silakan kertasnya. Kan ada lingkaran itu, nah pilih itu. Boleh dari berhala mulia aja, atau misalnya saya pengen pilih akhlak beragama dan bernalar kritis yang mengambil keputusan. Bapak Ibu boleh ditempel ke depan, silakan. Silakan kita tempelkan ke depan. Ayo Bapak yang lainnya, silakan. Bapak ingat punya Bapak ya Pak? Yang ini, oke silakan. Bapak nanti dulu Pak, jangan turun. Ditandai dan Pas aja, pas aja. Nanti ibunya juga seleksi 1 ya. Oke, silakan. Dari ada beberapa dimensi dan beberapa elemen, silakan Bapak bacakan punya Bapak pilihnya yang mana. kalau saya memilih berakhlak mulia dan mandiri. Pak, kenalin namanya. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Hairul Akbar. Saya di sini sebagai guru fisika. Jadi untuk dimensi kelimanya saya mengambil berakhlak mulia dan mandiri. Makasih Pak. Dan berkenalan kritis Jadi kalau mulia dalam bernalar, berkenalan
finish. Terima kasih banyak Bu. Ya, jadi tadi sudah ada kita ngambil 2 sampel, ibu dan bapaknya tadi sudah memaparkan mereka memilih 2 dimensi. Pengertian mengajarnya sedang ya, yang lain posisinya baik ya. Mungkin secara keseluruhan dulu nih, boleh dilihat. Adakah yang merah? Tidak ya. Kualitas pembelajaran sedang, dan kualitas pembelajaran sedang ini pun memang ya, di kualitas pembelajaran itu mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Jadi tadi ada numerasi ya, numerasi kualitas pembelajaran itu di posisi sedang, mungkin secara umum. Yang lain nggak ada yang merah ya. PMM itu sedangnya. Oh ya, nggak ada ya di tempat ini. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru itu kurang, merah, dan itu bagian dari kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi akar masalahnya salah satunya adalah pada D.2 refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Kita masih kurang upaya peningkatan kualitas pembelajaran sporadis hanya untuk sekedar menyelesaikan tugas. Guru menggunakan cara berulang untuk melakukan pembelajaran dan tidak nampak adanya proses preventif. Nah Bapak Ibu, ini adalah merupakan kendala untuk hampir semua sekolah. Jadi mungkin dari yang berwarna hijau, oranye, akar masalahnya ada yang merah, kita lebih konsen ke yang oranye dulu untuk perbaikan. Bapak Ibu izin, sudah adakah mengisi RHK EKIN? Ada ya? Ada pasangnya? Ya. Mungkin bisa dilihat ada kualitas pembelajaran yang diambil kemarin untuk rencana kerjanya, kualitas pembelajaran. Ada ya bahasanya di EKIN-nya, ada diprogramkan ya, atau nanti di sekolah Pak Kepala Sekolah bisa nanti salah satu yang prioritas untuk dikembangkan yang tadi berwarna oranye dan merah di numerasi ya Pak Purbi ya, di pembelajaran numerasi itu asesmen numerasi melalui PMM bisa lebih digiatkan. Kemudian kegiatan-kegiatan pembelajaran numerasi banyak sekali sampel-sampel contohnya ya, mungkin lebih ke arah matematika, tapi bukan berarti fokus ke matematika dan kemampuan numerasi secara umum. Ada tiang-tiangnya. Bukan sampean. Yang fisika. Oh yang fisika, boleh. Ya, ayo. Sini dong dulu. Oh. Boleh sini. Kita hotspotnya Betty. Iya. Di handphone sebentar ya. Kalau mau ditayangkan juga boleh ya, izin ya. Ya PMM. Udah berapa sertifikatnya Pak? Oh ya, baru 1 itu artinya ada. Pak Hasan Pak? Oh ada berarti Pak Hasan. Ya, oke. Pak Purbi berapa Pak Purbi? Ya. Ini silakan. Di pelatihan mandiri. Iya, pelatihan mandiri. Tapi ikinnya sudah ya kemarin ya. Iya, yang itu. Yang ini nanti Pak ya. Nah untuk alur dulu sedang turun alur bukan naik ya. Nah Juli kita perencanaan dan persetujuan sudah ya. Kemudian kita akan persiapan praktik kerja di Agustus sampai dengan Desember. Nah ini sudah
sudah kita Agustus kita sudah memasuki hampir minggu terakhir ya, ini di tanggal 19. Jadi Bapak Kepala Sekolah nanti bersama kurikulum bisa menyusun jadwal praobservasi. Bapak menyiapkan media ajar dan Bapak diambil dokumen di kelas ketika observasi kelas, dan nanti semua guru-guru di praobservasi. Setelah itu nanti baru Bapak Ibu masuk ke observasi. Jadi Agustus kita sudah praobservasi ya. Jadi ada jadwal dan lain-lainnya. Boleh dilihatlah RHK ini. Ya, coba dong. Kemarin Sidin mau ngambil apa nama ibunya? Tema yang Sidin ambil. Jadi Bapak Ibu untuk observasi, nah setelah Bapak Ibu memilih rencana kerjanya, mau itu misalnya kayak contoh instruksi pembelajaran, disiplin positif dan sebagainya. Nah di sana itu ada rubrik Bapak Ibu. Nah yang mana rubrik itu dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian pembelajaran, Bapak Ibu setidaknya harus ada yang sebelah kiri, yang perilaku yang dianjurkan itu ada menunjukkan perilaku itu. Gitu. Nah kalau sudah menunjukkan itu nanti di observasi atau dinilailah oleh kepala sekolah apakah itu baik, sangat baik, itu atau sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi maupun di atas ekspektasi. Gitu. Kalau dilihat ya, ini Bapak sudah benar ya Bi, dari yang merah tadi upaya untuk memperbaikinya di kualitas pembelajaran. Bapak memilih salah satu itemnya item ke atas. Nah, instruksi pembelajaran itu salah satu permasalahan yang ada di kualitas pembelajaran, dan yang berwarna merah tadi ini adalah upaya-upaya konkret untuk berupaya untuk memperbaiki. Dan benar Pak, nanti dilanjut ya, dikeren sudah, dan ini bisa dilanjutkan nanti untuk dokumen bukti. Kita sampai Desember juga nanti baru ada penilaian. Oke, terima kasih. Boleh dong di ininya pelatihan mandiri lagi kita kepala bagian sendiri, karena kita masih memasuki observasi ya, pelatihan mandiri. Tetap ya. Pelatihan mandiri dulu ya. Ya, di Penanggulan. Ke PNM-nya Pak. Ya, ke PNM. Buka ulang PNM-nya. Oke, klik. Ya, kita lihat dong progresnya bersama topik. Ya. Nah, ya boleh tarik ke bawah. Dia akan terlihat hijau-hijau gitu ya. 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 Mana ada hijaunya? Tapi Bapak sudah punya ini kan, satu sertifikat terbit ya Pak Hasan ya? Oke, ya sudah ada ya. Mungkin bawa-bawa mungkin di yang berkurung. Nanti lihat di profil bisa. Nah Bapak Ibu, ini tayang ya, bentar ya. Nah Bapak Ibu mungkin ini banyak sekali topik, dan topik yang banyak ini dipelajari satu-satu Bapak Ibu ya, dipelajari, dikerjakan. Kalau sendiri itu mengantuk Bapak Ibu, tapi itu tadi komunitas belajar, kelompok kita itu tadi yang membuat kita tidak mengantuk mempelajarinya, sama-sama mengerjakannya, ada pelatihannya, sampai dengan nanti ada post-testnya, dan aksi nyatanya bisa dibuat bersama, diedit dokumen masing-masing dan kita upload. Gak akan terbit sertifikat kita kalau kita belum mengupload aksi nyata kita, kalau belum dinilai hasilnya. Nah kalau ada itu emang bisa terbit sertifikat, dan sertifikat itu salah satu progres kita ya, salah satu juga pemenuhan EKIN kita dan progres kita untuk mempelajari materi-materi di sana untuk kita implementasi
dibagikan kepada peserta didik kita. Boleh dilihat profil beliau, kita perbaiki, dan nanti akan ada proses terbit sertifikat. Mungkin punya Santia, ya pasang semangat, tetap semangat Pak, dibuka dan diselesaikan. Punya pian ada? Sertifikat. Oh iya, tapi kan sudah selesai ya, artinya sudah selesai ya. Oh iya, artinya sudah selesai untuk validasi. Oke, ditingkatkan ya Bapak Ibu, kita sepakat tingkatkan kelompok belajar. Semangatnya beda, jadi semangatnya beda, dan mudah-mudahan itu bisa mendongkrak, mempercepat kita menyelesaikan topik-topik. Di topik-topik pembelajaran itu banyak sekali informasi terupdate terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi permasalahan atau hal-hal terkait dengan kurikulum merdeka itu ada di topik-topik yang sudah disiapkan. Bapak sudah Anda menyelesaikan, menunggu validasi. Bapak Ibu yang lain semangat ya. Terima kasih Pak Hasan. Bapak Ibu ada yang sudah punya sertifikat? Memperbaiki di rapot pendidikan bagian kualitas pembelajaran itu bisa dilihat dari rapot pendidikannya masing-masing, dan yang mana itu bisa di-download oleh semua guru Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya kepala sekolah saja yang bisa download, tapi semua guru yang memiliki akun belajar ID. Nah, kalau Bapak Ibu punya ide atau segala macam bisa diajukan, bisa diprogramkan di sekolah, misalnya IHT tentang penguatan numerasi. Nah, salah satunya untuk numerasi itu Bapak Ibu yang bisa dicek, sebenarnya di akun kepala sekolah itu bisa mengecek bagian mana yang perlu diprioritaskan. Nah, beberapa indikator itu harus perlu diprioritaskan. Nah, seperti ini yang ada saya tampilkan di depan. Nah, itu mulai dari keteraturan suasana kelas, disiplin positif, umpan balik konstruksi, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, kemudian instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran, dan aktivitas interaktif. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ini kalau ada warna hijau di bawahnya itu bukan skala prioritas. Jadi kalau bisa jangan memilih itu untuk tahun ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah ada warna kuning apalagi merah, mari Bapak Ibu dibagi, jangan sampai pilih satu saja. Nah, misalnya satu sekolah nih pilih keteraturan kelas saja gitu. Nah, usahakan jangan seperti itu. Langkah lebih baiknya memilih dari masing-masing ini, ya yang merah dan yang kuning, seperti itu. Nah, pada saat Bapak Ibu memilih kan kelihatan tuh di handphone maupun di komputer, kelihatan yang mana yang merah, yang mana yang kuning. Nah, itu yang dipilih. Jadi jangan ditumpuk di satu indikator saja. Tuh. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa cek di Nah, untuk belajar ID ini Bapak Ibu ya, PMM ini adalah tempatnya belajar dan tempatnya berbagi Bapak Ibu. Yang wajib itu hanyalah pengelolaan kinerja. Yang lainnya kalau Bapak Ibu perlu silakan dibuka. Jadi beberapa tempat yang saya datangi, orang menganggap bahwa PMM ini semuanya wajib. Enggak Bapak Ibu ya, enggak. Dan untuk mengerjakan PMM ini cukup. Nah, ya Pak Purbi, izinnya Pak Purbi nanti bisa berbagi dengan teman-teman untuk aksi nyatanya. Oke. Untuk aksi nyata PMM ini Bapak Ibu yang gunakan prinsip ATM, bukan yang ngeluarin uang, bukan. Amati, tiru, modifikasi. Boleh ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang menyalahkan hal tersebut selagi kita belajar Bapak Ibu. Asalkan jangan hanya amati, tiru saja, harus ada dimodifikasi sedikit. Nah, begitu juga cerita praktik baik Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti lomba guru berprestasi, guru berdedikasi dan segala macam, Bapak Ibu bisa membagikan di sini. Nah, misalnya kayak saya itu ada satu modul aja. Bapak Ibu bisa cek di modul aja kelas 11 transform pada membran. Ini sudah lulus kurasi, bisa ATM juga seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya cerita praktik baik lainnya, boleh diunggah di sini. Nah, jadi Bapak Ibu pada saat memaparkan sebagai guru berdedikasi, apalagi guru berprestasi, Bapak Ibu tidak terlalu banyak bawa barang seperti itu. Bapak Ibu cuma menunjukkan PMM Bapak Ibu, ini sudah sah dan valid seperti itu. Dan untuk yang lain-lainnya, biasanya kalau misalnya seperti lembar kerja dan sebagainya, saya biasanya unggah di sini Bapak Ibu, termasuk juga
Nah seperti ini LKPD transport pada pemberat saya garis ini supaya tidak hilang karena ini tampilannya sudah terstruktur sekali. Nah balik lagi ke PMM. Nah Bapak Ibu, untuk di pengembangan diri tadi kan ada pelatihan mandiri. Nah pelatihan mandiri ini Bapak Ibu bisa mengerjakannya sesuai dengan perintahnya di sini, yang mana harus menyelesaikan step by step modul ini. Dan Bapak Ibu kalau misalnya kesulitan jawabnya bisa nyantai di Google, ada jawabannya Bapak Ibu ya. Dan untuk aksi nyatanya bisa cek aksi nyata punya orang. Misalnya ada nggak saya? Nah ini. Nah saya klik aksi nyata. Nah di pengayaan ini bisa dicek aksi nyata punya orang lain seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah menyelesaikan semuanya, itu tinggal aksi nyata saja. Biasanya untuk pelatihan mandiri ini itu yang paling susah itu di aksi nyata karena ada berbagai step yang harus dikerjakan. Kalau misalnya modul-modul ini hanya menonton kerjakan soal, menonton kerjakan soal seperti itu. Apa pentingnya Bapak Ibu? Arahnya ke rapor pendidikan karena saya yakin kita semua ini pengennya meningkat Bapak Ibu ya, bukan menurun. Gitu. Kalau misalnya rata-ratanya menurun kan kita tidak enak hati melihatnya seperti itu. Apalagi untuk rapor pendidikan ini, kalau di dinas pendidikan itu sebagai bahan untuk tindak lanjut mereka, jadi rapor kita sering dilihatin seperti itu. Nah, berkaitan tadi kenapa kami bahas rapor pendidikan, karena awalnya di sekolah penggerak kami juga membahas seperti ini. Dasarnya rapor pendidikan, dasarnya rapor pendidikan itu yang untuk pelatihan mandiri. Kemudian yang untuk komunitas, Bapak Ibu di sini bisa jadikan untuk ruang berbagi Bapak Ibu ya. Seperti ini kami biasanya 2 bulan sekali atau sebulan sekali itu, dan bisa diklaim sebagai sertifikat narasumber untuk melengkapi RHK di PMM seperti itu. Tinggal dikonsultasikan dengan kepala sekolah dan makaseknya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hanya pesan saya kalau kegiatan komunitas usahakan di luar jam efektif. Jadi jangan sampai melibatkan jam efektif, misalnya pada saat mengajar atau jam-jam efektif lainnya. Gitu. Kita bebas mau sebanyak apapun jadi anggota itu bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu berminat seleksi kepala sekolah bisa. Kalau berminat di sini ada syaratnya. Kalau saya ini kayaknya belum kriteria Bapak Ibu karena belum sertifikasi. Kemudian refleksi kompetensi ini untuk mengukur kompetensi Bapak Ibu, baik itu profesional maupun pedagogi. Nah, pengelolaan kinerja sudah dipaparkan tadi dan balik lagi ke mengajar. Nah, Bapak Ibu di sini di PMM ini sudah disediakan hampir semuanya Bapak Ibu ya, terutama mapel umum. Jadi disediakan misalnya CP itu sampai pembelajaran, ATP itu alur buat pembelajaran. Jadi sini pilih biologi. Nah, bisa dilihat karena SMA itu biasanya fase E dan fase E. Ya. Kelas 10-nya fase E, 11-12 fase E. Bisa dicek. Nah ini pencapaiannya Bapak Ibu bisa dicek dan bisa di-download. Cuma seperti awal tadi, amati, tiru, modifikasi ya Bapak Ibu ya. Perangkat ajar Bapak Ibu. Di sini ada modul ajar dan RPP, ada bahan ajar, ada juga buku elektroniknya Bapak Ibu, dan ada modul proyek. Nah, Bapak Ibu di sini untuk pembuatan tahap kedua pasti sudah 2 kali membuat seperti itu. Untuk modul proyek Bapak Ibu mudahnya ya Bapak Ibu ya, mudahnya nih. Kalau kayak kami itu, kami pakai amati, tiru, modifikasi. Kalau kami misalnya mau mengambil suara demokrasi, kami tinggal tampilkan 10. Nah, tinggal pilih misalnya ini. Bapak Ibu, kalau misalnya punya ide bagus, modul yang bagus, bisa diunggah di sini supaya jadi tempat berbagi seperti itu. Nah, misalnya saya coba, saya cari ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah diunggah
seperti ini Bapak Ibu. Ini akan tampil kalau ada orang yang mencari. Nah, catatan ini udah ada 30 gitu, karena kan semua orang bisa download termasuk siswa gitu. Kalau kita pakai buku ini, kan kita pegang buku pedoman guru terus kita kasih soal dari buku ini, pasti mereka bisa jawab terus. Ya, tanpa berpikir seperti itu. Nah, dan saya juga kadang-kadang sering pakai. Nah, sudah lengkap bukunya. Kalau zaman dulu kan mencari buku elektronik seperti ini susah ya Bapak ya. Pengalaman saya waktu PPL itu cukup susah mencarinya. Jadi sekarang saya rasa jadi lebih mudah karena sudah disediakan seperti ini, tinggal menggunakannya saja. Kalau untuk bahan aja juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa ide atau ingin berinovasi di bahan aja juga bisa. Boleh video, boleh awal atau asesmen diagnostik seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu conteklah yang ATM, amati, biru, modifikasi. Ya. Nah, di bawah ini ada dokumen rujukan. Semuanya ada, mulai kurikulum merdeka, garis besarnya, pembelajaran. Ini semua dokumen-dokumen Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung apa sih itu capaian pembelajaran, apa sih itu alur tujuan pembelajaran, mungkin sudah ya tahu maknanya itu. Tapi di sini detailnya ada, sampai ke KUSP juga ada, project juga ada. Nah, ini pedomannya. Kalau Bapak Ibu misalnya bingung dengan pengelolaan kinerja, bisa klik di sini Bapak Ibu ya. Bisa tentangnya, misalnya pengelolaan fitur. Nah, di sini semuanya ada pedoman teknisnya. Ini sebagai guru, ini sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian ini sebagai kepala sekolah tapi pegawainya dan dinas itu. Kepala sekolah itu kan dua orang, satu sebagai atasan, satu sebagai pegawai. Di sini teknisnya ada semua. Misalnya saya buka yang untuk guru. Nah ini semua ada ya Bapak Ibu ya. Sini sudah ada. Bapak Ibu tinggal ikuti alur ini. Seperti itu. Ini pada tahap pelaksanaan Bapak Ibu, karena ini sebagai atasan. Nah, dasarnya ini Perdirjen BPK 760 tentang teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, itu dasarnya kenapa pengelolaan kinerja ini jadi wajib. Gitu. Dan habis untuk PMF. Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan. Memang kita tidak mungkin dalam satu kali pertemuan Bapak Ibu ya. Namun mohon PMF-nya diinstal penuh, diaktifkan. Semoga semua punya ID belajar, dan nanti untuk pelatihan mandiri seperti yang Pak Burbi sudah sampaikan. Di sana banyak sekali pengetahuan, pembelajaran kita, bahan-bahan ajar yang membantu kita untuk mengimplementasikan pada saat kita proses pembelajaran, termasuk modul-modul PNM ya. Asal kita rajin menguliknya, rajin membuka, membaca, mendownload, kemudian ada pelatihan, dikerjakan Bapak Ibu ya, dikerjakan. Karena tahu nggak Ibu hanya memiliki masih 11 sertifikat, namun ada satu bukti karya di beberapa bukti karya memang, namun yang ide praktik baik itu ada satu yang lulus kurasi kementerian untuk supervisi digital. Jadi Bapak Ibu kadang karena mungkin faktor usia dan kesibukan lain kita tidak fokus, jadi videonya itu Ibu hidupkan, dinyalakan suaranya, bukan Ibu tonton, Ibu simak aja, mendengar pun 50%. Begitu menjawab pertanyaan apa tadi lah. Nah, karena Ibu sambil mengerjakan pekerjaan lain ya, pekerjaan rumah. Jadi beberapa kali
video ibu tayangkan itu lewat HP, tapi nggak benar-benar disimak, jadi nggak bisa menjawab. Jadi mestinya sambil minum teh hangat, makan singkong goreng, menonton dulu ya. Anggaplah itu YouTube yang sangat menarik Bapak Ibu ya, sangat menarik sehingga datang pertanyaan nyambung. Ini video hidup sendiri, ibunya jauh, begitu pertanyaan bingung apa Adina. Itu tidak efektif. Jadi Bapak Ibu, tingkat-tingkat kemalasan yang seperti itu bukan kita alami di sini saja, semuanya mengalami itu, namun kita memotivasi. Tapi mungkin Pak Putri lebih muda, mereka lebih muda ya, lebih bersemangat, lebih cepat memahami, dan tapi itu menjadi motivasi kita. Bapak Ibu yang muda-muda itu bisa berkolaborasi dan giatkan komunitas belajar, berkelompok Pak Kepala Sekolah ya, berkelompok kerjakan satu topik, nanti boleh ditulislah jawabannya. Kelompok lain mengerjakan topik berikutnya, nanti saling bercontekan yang sederhana, ramai, dan aksi nyata. Pak Putri boleh ditagih ya, minta nomor WA-nya. Nanti aksi nyata yang tadi sudah terbit sertifikat boleh diadopsi. Pak Jaya juga punya banyak tuh, Bu Endang bisa dihubungi, dan nanti dimodifikasi Bapak Ibu. Ganti dengan foto kita sendiri ketika kita mengajar atau ketika kita beraktivitas seolah menjelaskan itu. Jangan foto Pak Purbi, namanya juga jangan nama Pak Purbi, nama sekolahnya jangan SMA 1 Basaran Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada kesulitan tuh bapak-bapak yang muda IT-nya bagus, dibantu Bapak Ibu ya, dibantu, jadi kita saling. Nah, jadi Bapak Ibu nggak ada yang sulit, tapi menjadi sulit ketika kita tidak berupaya serius mengerjakan itu. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lebih intensnya nanti pada webinar mungkin, atau kita sepakati kapan kita belajar bersama untuk mendongkrak menyelesaikan pelatihan mandiri kita supaya kita bisa banyak terbit sertifikatnya. Mau tidak Bapak Ibu? Sehari kita bersama, gitu ya, boleh ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang kita bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan, boleh. Kalau tidak bisa dijawab, itu jadi PR kita. Dan Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa berlama-lama hari ini. Hari ini pertemuan pertama kita. Jangan pernah bosan Bapak Ibu ya. Paling ngajak-ngajak orang belajar gitu ya. Tapi ambil positifnya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, persilakan dulu dan saling berbagi untuk Bapak untuk bertanya-tanya khususnya masalah PMM dan HKM ini. Kalau bertanya dengan saya, mungkin saya nggak bisa menjawab terus terang ya, karena mungkin yang basic saya bukan basic negeri, nggak asisten dulu, jadi pegawai negeri bukan pegawai negeri. Nah, jadi mungkin agak kesusahan bagi saya untuk menjelaskannya. Jadi itu harapan saya kepada guru saya yang ada di Simpang Besar ini. Kita kalau memang kita tidak bisa, jangan malu untuk belajar. Ya, kalau tidak bisa, tapi kalau kita sudah bisa, jangan bagaimana. Kalau sudah bisa, diberikanlah misalnya tadi. Kalau orang yang lain melakukan, ya contohnya seperti yang ini. Nah, ini saya tahu sendiri, sering berkumpul. Ya, kalau beliau itu ini terus ya, terbuka itu. Ya, saya kira yang dapat saya sampaikan itu, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan dalam segala urusan kita, baik urusan pembelajaran, urusan pribadi, urusan keluarga, dan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini mempermudah dan melancarkan segala urusan kita. Terima kasih atas kunjungan Ibu. Mohon maaf dengan keadaan kita yang seperti ini biasanya. Dan juga saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan di kata-kata kekurangan, kerinduan, kegagalan, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudhisar Kepala Sekolah SMA Udhisara. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih karena kami telah diterima di SMA Darussalam. Kemudian berakhir pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup dan
nanti ada Pak Jaya dan Pak Tamburan untuk membagikan konsumsi dari SMA Negeri 1 Basarang. Kemudian marilah kita menutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Iya, Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada pertemuan pada hari ini kurang berkenan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya.